sebenarnya kita nggak pantas lulus nih. Karena ternyata TK jauh lebih baik pendidikannya. Wahai segala asosiasi tak minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah telah bertemu kembali. Dalam kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast channel ini, dan tentunya alhamdulillah telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Ustaz Amrul Amin atau biasanya disapa Ustaz AA. Nah, teman-teman semuanya, jadi Ustaz AA ini merupakan praktisi pemerhati dan perilaku pendidikan Aceh. Nah, dan yang lebih hebatnya lagi, Masya Allah, Ustaz AA merupakan pendiri Islamic Smart Institute. Nah, langsung kita menyapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi cuaca yang sehat ya. Hujan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi Ustaz, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbincang Ustaz. Baik. Nah, jadi temanya adalah rekonstruksi pendidikan. Baik. Cerdas versus pintar. Ya. Nah, ini menarik sekali Ustaz. Bongkar muatnya ya. Bongkar. Oke, sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung kita serahkan kepada Ustadz dengan tema rekonstruksi pendidikan cerdas versus pintar. Kepada Ustadz kita persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Para pendengar, pemirsa yang melihat dan bergabung di channel ini, kita akan membuka ruang cakrawala berpikir kita, melihat dan menilai sejauh mana pendidikan kita saat ini. Yang sudah berkeluarga, ayah bunda punya anaknya, pastikan Anda tahu seberapa besar sudah pendidikan kita memiliki perubahan untuk generasi kita ke depan. Nah, kenapa kita berbicara tentang rekonstruksi pendidikan? Karena begitu banyak pembangunan yang dilakukan perbaikan, tapi tidak di wilayah ini. Wilayah ini hanya berganti metode kurikulum pencatatan saja. Sedangkan sistematika pendidikannya tidak berubah. Dari saya sekolah itu mencatat, sampai anak saya juga mencatat. Iya Ustaz. Dari saya sekolah ada PR, sampai anak saya juga punya PR sekarang. Jadi tidak pernah berubah. Nah, betul. Nah, lalu satu pertanyaan buat kita besar, apa yang kita inginkan dari hasil pendidikan kita saat ini? Buat ayah bunda, buat orang tua, apakah anak-anak yang pintar atau anak-anak yang cerdas? Apa itu kategori pintar? Kategori pintar adalah anak-anak yang mampu dinilai dengan angka, maka akan jadi pintar. Kenapa ada ranking 1? Karena ada ranking 30. Nilainya adalah angka, value-nya adalah angka. Penilaian utamanya adalah angka 1 sampai 10, A atau D. A, B, C, D kalau di kuliah, ya. Anak-anak adalah rankingan 1 sampai 100 adalah penilaian. Penilaian, betul. Nah, bagaimana bisa sebuah
kemampuan yang bertambah dinilai hanya dengan angka. Tidak mungkin. Maka kalau kita melihat orang pintar itu dari angka, maka proses pendidikan kita akan menuju ke materialistis education. Makanya orang sekarang kalau ingin dapat ijazah tinggal beli aja angkanya. Maaf ya, tapi seperti itulah adanya. Iya, betul begitu keadaannya. Ya. Ya. Karena apa? Angka itu mudah dibeli. Iya, betul. Ya. Tapi kalau sifatnya kecerdasan, intelektualitas, ya, ini hanya terlihat dalam perilaku. Value-nya baik, tidak baik, sopan, tidak sopan, karakter jujur atau tidak jujur, itu penilaian. Attitude. Dan itu adalah kecerdasan. Nah, betul. Dan penilaian inilah yang jarang sekali kita gunakan. Anak-anak naik kelas, tidak kelas ditentukan oleh angka. Rata-rata di bawah 5 tinggal kelas. Padahal anak itu setiap pagi dia membantu ayahnya. Dia bersihkan ruangan kelasnya. Dia pulang terakhir dia pungut sampah. Tapi dia tidak mampu saja membaca dan matematika atau pelajaran lain. Punishment kita, dia tidak mampu naik kelas. Padahal dia punya karakter cerdas. Yuk, kita pikir lagi, kita buka carkawal kita. Apakah pendidikan kita ini cuman bisa dinilai dengan angka saja? Ya betul. Ya, padahal kenapa kita membisikkan kepada masyarakat ada satu pendidikan pola, yaitu smart, cerdas. Bukan karena lembaga kita ya, tapi memang begitulah. Kita ingin mencoba mengevaluasi masyarakat untuk menjadi cerdas, smart. Kenapa smart? Karena Rasulullah punya sifat itu. Apa sifatnya? Fatanah. Ini sifat Rasul, ya akhi, ya saudara, bapak, ayah, ibu. Ini sifat yang harus kita wariskan, kecerdasan, bukan kepintaran. Kecerdasan yang harus kita lahirkan terhadap anak-anak kita. Sifat kepintaran itu, cerdasan itu bagaimana? Lihat, Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul mendapat sandangan Al-Amin. Kenapa? Karena dia cerdas. Belum bisa apa-apa, belum ada wahyu, belum ada perintah apapun. Anak kita harusnya dibuat cerdas dulu, baru yang lainnya ngikut gitu. Ya. Lihat, saya mau tanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya yang ikut dalam channel ini, waktu buat PR anaknya siapa yang buat? Ayah, emaknya yang buat. Benar tidak? Betul Ustaz. Benar ini. Ada kakaknya yang buat, abang yang buat. Sebenarnya yang pintar siapa coba? Ayah, emaknya yang pintar, anaknya makin tak pintar. Tapi kalau dia cerdas, ya, dia akan mencoba mempola anaknya untuk bertanggung jawab. Cerdas itu adalah karakter. Perilaku. Betul Ustaz. Bertanggung jawab. Bisa enggak bisa, kamu harus hadapi. Makanya muncul dari pemberdayaan daripada kecerdasan ini orang-orang yang hatinya kuat, bukan melankolis, coy. Ya, bukan melankolis, digertak nangis. Itu peribahasa. Jadi anak-anak sekarang kan melankolis, rapi, sensi, habis itu bersih, clean. Padahal sifat anak-anak, sifat karakter anak apa? Bermain. Kotor, jorok, main, dan mencari tahu yang dia tidak tahu. Mencoba yang ingin semuanya. Tapi sekarang tidak. Anak-anak tidak berani mencoba. Tidak mau ingin tahu. Umur-umur macam kita lah, coba lihat. Itu kalau pakai baju putih-putih pasti pulang hitam-hitam. Kenapa? Karena semuanya kita ingin tahu. Mau main bola, mau guling-guling, pulang kena marah. Iya betul. Tapi kecerdasan muncul suatu perilaku bahwa ini tidak boleh. Iya. Tapi kalau sekarang diberi arahan, tekanan, bukan pengertian, tapi semuanya diangka. Coba, kamu ngerti nggak kalau kamu kotor, mama ini belinya berapa? Coba, baju ini belinya, semua dihitung dengan angka. Pendidikan kita hari ini seputaran angka. Maka kepintaran, kecerdasan anak-anak kita hanya dihargai dengan angka-angka. Dan ini sangat rendah. Sangat rendah. Nah, yuk kita angkat rekonstruksi ini. Bagaimana kita menciptakan pendidikan ini menjadi pendidikan yang
benar-benar mendasar perubahan. Ayo kita buka lagi cakrawala. Waktu kita TK berapa tahun Pak kira-kira? 3, 4 kan? TK 2 tahun lah. Ada yang 3 tahun ya? Gawat sekali. Mungkin TK sekarang Pak. Karena suka bawa bekal kayaknya ya, nggak mau naik ke SD ya. Paling lama TK 2 tahun lah paling lama. Sekarang lah ya kan. Nol besar, nol kecil, nol besar gitu ya. SD berapa tahun? Berapa ya? 6 tahun. Ada yang 7? Kalau ngaku aja lah. Kan nggak merubah apapun. Pengakuan ini kan karakter sebenarnya. Betul. Apa begitu kita ngakui kita 7 tahun terus hidung kita belok ke kanan? Enggak juga kan. Tidak ada yang hilang dari karakter kita. Cuman kenapa kita tidak mau jujur? Karena lagi-lagi angka yang menjadi penilaian, bukan kejujuran. Iya, betul Ustaz. TK 2 tahun, SD 6 tahun kita bilang, normatif ya. SMP berapa tahun? Yang ada di sini berapa tahun? Berapa tahun? 3, ada 4 mungkin, ya kan? 3 tahun, jadi berapa tahun sudah? 9 tahun, tambah SMA 3 tahun, berapa tahun? 12. Berapa? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 14 tahun. Ngapain? Belajar. Yuk kita lihat sekarang. Mana lebih baik karakter kita? Waktu TK, jujur, polos, dan tidak pernah berbohong. Dengan SD. Mana lebih baik? TK. Kenapa? Di SD kita sudah mulai berantam di kelas 5. Kelas 6 sudah mulai nyontek, membantah orang tua, walaupun dalam hati. TK lebih baik daripada SD. SD lebih baik nggak dengan SMP? Yang mana lebih baik? Tentu mana lebih baik? SD. Sebenarnya kita nggak pantas lulus nih. Karena ternyata TK jauh lebih baik pendidikannya. SMP kita sudah berani bolos ya. Anak sekarang sudah berani apa yang namanya? Smoke. Habis itu ngebut-ngebutan. Iya. Bantah orang tua, disuruh bangun nggak bangun, bangun subuh nggak bangun. Luar biasa. Apa yang terjadi? Perubahannya bukan makin baik, pendidikannya naik, tapi karakternya nggak naik, semakin hancur. Betul. Ayo loh, kita buka nih. Iya. Ini cakrawala kita. Semakin pendidikan itu naik ternyata bukan semakin bagus. SMA coba lihat, tambah parah. Bolosnya nggak karu-karuan. Pacaran. SMA. Itu yang terakhir. Oh itu yang terakhir. Oke lanjut. Uang sekolah selesai. Benar nggak uang sekolah? Uang sekolah habis diembat. Ini pendidikan kita. Lalu kita salahkan dunia pendidikan, nggak mungkin. Karena sistemnya begini. Coba kita ikuti Islam. Pendidikan itu adalah kecerdasan karakter. Ya, yang dididik adalah kecerdasan, kejujuran, moralitas, tanggung jawab. Gak perlu ada tugas di rumah. PR tuh nggak usah. Kalau saya PR itu ada apa? Apa tuh? Anda tanda tangan imam sholat isya. Itu PR. Berkualitas. Jelas pasti dia jumpai imamnya, Pak saya sudah sholat isya, tanda tangan, tolong ini PR ibu saya besok. Pasti dia sholat isya. Iya. Nah, ini PR berkualitas. Iya. Nanti naik lagi sholat subuh. Luar biasa. Jadi ada satu sistematika pendidikan yang hanya dibayar dengan angka dan bukan makin bagus karakter anak bangsa kita, tapi makin menjurang. Kita tidak bilang orang atau oknum, enggak, tapi rata-rata. Dan saya sangat khawatir di Aceh. Pendidikan kita cuma nomor 2 paling bawah dari Irian Jaya. Masya Allah. Papua, sedih sekali kita. Tapi personalnya mampu Olimpiade kimia, Olimpiade fisika, personalnya. Tapi generalnya kita paling bawah. Dan itu fakta ya, Sa? Itu fakta. Jadi bahwasannya yuk kita rekonstruksi pendidikan kita. Makanya banyak masuk ke sekarang adalah pendidikan swasta yang berafiliasi kepada pendidikan karakter dan mental. Ini yang namanya pendidikan sebenarnya. Benar nggak ya? Betul ya. Ya?
ada swasta, ada SMP swasta, SMA swasta, SD swasta, TK swasta, yang namanya kita bilang, tapi mereka mengutamakan karakter building, karakter ini dan sebagainya, sifat-sifat berkarakter. Itu pendidikan dulu, ya. Dah, begitu selesai SMA, Bapak Ibu dan semua para pendengar dan melink pada channel ini, akan sangat sulit begitu anaknya sudah SMA diperintahkan untuk sholat, apalagi diperintahkan dengan keinginan orang tuanya. Sangat akan sulit. PR kita semua ini PR kita semua. Kalau kita mau Aceh ini berdaya guna sumber daya manusianya, maka kita harus pelan-pelan rekonstruksi ini. Jadikan pendidikan karakter cerdas menjadi bagian dari karakter pendidikan kita utama. Apa yang disebut yang cerdas adalah perilaku. Orang cerdas, dia tidak akan berbohong. Kalau dia, ini orang cerdas, ya, tidak akan berbohong apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu. Dan orang cerdas tidak akan pura-pura tahu. Tapi pendidikan sekarang, pura-pura tahu boleh, lucu, atau pura-pura nggak tahu saja. Dan itu dihalalkan. Yang ngajarin siapa? Bahkan ada orang tua yang mengajari anak-anaknya. Kenapa terlambat? Nanti bilang saja sama gurumu. Ayahnya ngajarin, emaknya. Ayo. Padahal kita mengajarkan kejujuran nih, karakter. Betul, Ustaz. Jadi anak-anak yang datang telat, setelah kita melakukan riset, alasan pertama itu ya. Jadi saya sudah riset, Bang, ya. Jadi kalau ada siswa terlambat, itu alasan nomor 1 paling banyak. Pertama, pilihan gandanya. Itu kenapa terlambat sekolah? 1 pilihannya pertama adalah kalau dia bawa kendaraan sendiri, bocor ban. Yes, nomor 1. 68% pemilihannya. Luar biasa. Kita sebagai orang yang sudah paham, tahu ini anak cuman mencari alasan. Alasan yang keren lah. Nenek saya meninggal. Alasannya itu yang update lah gitu ya. Lalu peringkat kedua apa? Ngantar adik. Jadi alasan gitu ya. Jadi alasan. Jadi ini peringkat nomor. Yang ketiga, mama sakit, ayah sakit. Ini menjadi alasan ketiga. Jadi ini faktor kenapa kita berusaha untuk tidak jujur. Karakter ini ya. Padahal alasannya cuma 1, malas bangun pagi. Ini karakter. Dan ini budaya cerdas harus kita jadikan bagaimana untuk merekonstruksi pendidikan kita. Kalau kita tidak melakukan hari ini, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang mencintai anak-anaknya untuk jadi generasi penerus kita, maka akan kita tinggalkan. Dan Rasulullah bertanya, nih yang harus kita jawab, generasi apa yang kau tinggalkan? Generasi apa setelahmu yang kau tinggalkan? Apakah dia mengerti tentang Rabbmu, atau dia hanya mengerti tentang dunianya saja? Generasi apa yang dia akan kita tinggalkan hari ini? Ayah bunda ingin anaknya menjadi anak yang soleh, karena begitulah dikatakan, apabila mati anak Adam 3 perkara yang tinggal, salah satu anak yang soleh. Lalu bagaimana bisa menghasilkan anak yang soleh? Sekedar anaknya tahu angka-angka. Sudah terlihat di depan mata saya. Beberapa kali saya menghadiri tentang ayahnya yang wafat atau ibunya yang wafat. Dia tidak menangis sedikit pun. Tidak menangis. Kenapa? Bahkan dia merokok di ujung tenda sebelah kiri. Dia menyesali kehilangan, tapi tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Ini yang kita tinggalkan generasi kita. Yang dia hitung hanya proyeknya, yang dia hitung hanya pekerjaannya, yang dia hitung hanya dirinya sendiri. Maka mari kita susun rekonstruksi ini menjadi salah satu booming yang baik sekali untuk generasi Aceh. Ya, dengan karakter Aceh ini punya karakteristik yang luar biasa sebenarnya. Tinggal polesan aja. Karakter Aceh ini keras, kuat, tapi sekarang menjadi melankolis ya, karena angka-angka tadi. Maka mulailah kita mempelajari bagaimana merubah karakter-karakter ini menjadi karakter-karakter yang kuat, jujur, karakter yang
istiqamah, karakter yang taat kepada Rabbnya, taat kepada ayah dan ibunya. Ini kan karakter ya, ya, karakter. Dan ini kita katakan karakter, padahal ini adalah ibadah sifatnya. Birrul walidain ibadah sebenarnya, padahal ini ibadah, ya kan? Taat kepada Allah dan Rasulnya ini ibadah, bagian dari syariat. Pada syariat. Tapi ini karakter yang tidak dimiliki. Ya. Kapan dia merasakan kesepian? Pada saat ayah dan ibunya sudah tidak ada Allah panggil, maka akan kehilangan suatu bahasa. Berdoa juna. Sembahyang aja, dia akan merasa kehilangan. So sebelum kita merasa kehilangan semuanya, bahasa itu masih ada yang memanggil kita. Kita rubah semuanya menjadi karakter-karakter yang cerdas, melihat potensi kecerdasan itu bukan dari angka, tapi dari akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka pendidikan pertama sekali yang harus kita rubah adalah akhlak. Maka kami menawarkan kepada semua lembaga pendidikan, kita bekerja sama melalui ruang link ini, ya, untuk kita duduk bersama, berupaya bersama menciptakan satu sistematika pendidikan dengan mencerdaskan karakter tadi. Angka akan kita dapatkan saat orang-orang itu menjadi cerdas, saat orang-orang itu menjadi perilaku dan pribadi yang kuat. Maka kecerdasan itu adalah perilaku. Nah, belajar adalah, ya, kalau kita diajarkan definisi dulu, ya, dari zaman VOC, Pak. VOC itu apa? Zaman Jepang, ya. Jepang, ya, VOC. Apa itu definisi belajar? Orang taunya menimba ilmu, menuntut ilmu, mengetahui yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, pura-pura nggak tahu. Benar nggak nih? Ya, menimba ilmu. Ilmu apa yang ditimba? Seberapa takarannya? Timba mana yang dibutuhkan? Nggak jelas ini. Menuntut ilmu. Ilmu apa yang paling salah sehingga dituntut? Belajar, ya, belajar proses perubahan perilaku. Ini definisinya. Belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku. Semakin dia belajar, semakin baguslah perilakunya, harusnya. Makanya bagi kami seorang praktisi, siapapun di luar sana dengan gelar hebat apapun, tapi kalau dia perilakunya tidak baik, nol di hadapan kita. Mau dia profesor, doktor, insinyur, apapun gelarnya dari luar sana, kalau dia ngomongnya kasar kepada ayah dan ibunya, nol dia. Kalau dia tidak mampu memperlihatkan perilaku yang baik kepada saudaranya, nol dia. Kalau kata-katanya masih kasar kepada orang miskin, nol dia. Maka pendidikan itu adalah perubahan perilaku menjadi lebih baik. Masya Allah. Maka yuk kita rubah. Ini adalah potensi besar untuk kita bersama-sama merubah rekonstruksi pendidikan kita menjadi pendidikan yang cerdas dengan karakter yang dirubah. Keilmuan itu akan didapatkan dengan mudah. Siapapun bisa belajar tentang keilmuan. Tapi perubahan karakter jika sudah lewat masanya akan sangat sulit untuk merubahnya. Akan sangat sulit. Demikian opening kita tentang bagi rekonstruksi pendidikan yang harus kita jalankan hari ini, yang sudah terlewat begitu jauh di depan kita sehingga tidak memiliki arti apapun. Ya, mari kita rubah bersama-sama. Gitu dia. Kira-kira gimana? Sangat cocok nggak? Sangat gamblang, sangat cocok, Ustaz. Maka saya punya satu peribahasa nih. Uang mempengaruhi nada bicara. Iya. Pengetahuan mempengaruhi gaya bicara. Baik. Dan moral mempengaruhi etika bicara. Masya Allah. Yang butuh itu etika tadi. Etika, Ustaz. Pendidikan kecerdasan perilaku. Nah, itu dia sahabat semuanya. Jadi saya pun teringat dulu didikan orang tua saya. Itu yang pertama sekali diajarkan adalah kejujuran, Ustaz. Masya Allah. Jadi ayah selalu berpesan, kalau misalkan pergi ke mana-mana itu harus jujur. Harus jujur. Nah, kemudian kalau didikan ibu, yang pertama
waktu kecil ya dulu ya. Kalau pergi ke rumah teman itu, kalau misalkan ditawarkan nasi, jangan makan. Dalam arti kata harus banyak malunya. Yeah. Nah itu jadi saya masih terniang-niang tuh didikan orang tua. Dan itu mulai hilang sekarang, kejujuran itu. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita butuh pekerjaan, bukan angka. Lihatlah sebuah lowongan pekerjaan. Angka itu nomor 4 atau nomor 5, bahkan nomor 6. Punya pendidikan S1, D3 itu nomor 4 atau nomor 5. Nomor 1 the harness, kejujuran. The harness. Kejujuran dibutuhkan. Dan kejujuran itu bukan angka. Bukan angka. Bukan angka. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim. Itu lowongan pekerjaan dan itu karakter. Mampu beradaptasi. Bukan angka. Bukan. Anda boleh buka lowongan kerja, itu akan dibutuhkan, itu karakternya itu gitu loh. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan baik. Itu bukan angka. Bukan angka, kemampuan berkomunikasi, bisa berbicara, mampu mendengar, mampu menguasai maksud dan tujuan orang lain. Ini karakter. Baru yang keempat, sarjana atau D3 atau IPK 3 itu nomor 5, 6, 7, 8. Jadi kebutuhan utama dunia kerja adalah karakter. Kecerdasan, karakter. Maka ini yang harus kita pompa hari ini menjadi satu gebrakan kita. Bersama melalui podcast ini kita gebrak Aceh menjadi lebih baik lah. Ya, dengan mekanisme pendidikan yang kita rekonstruksi menjadi pendidikan kecerdasan perilaku gitu. Jadi Ustadz, Masya Allah penjelasannya. Ini sumber ilmu teman-teman semuanya, Masya Allah. Jadi bagaimana cara mengubah karakter itu Ustadz? Mungkin orang-orang tua yang menonton ini, cara mengubah karakter anak. Ya, perubahan ini bertahap. Ya. Satu saja clue-nya. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mencontoh Rasulullah, maka anak mencontoh ayahnya. Maka pendidikan karakter pertama ayahnya. Pernah terima telepon nggak? Pernah. Ya, oke. Pinjam teleponnya? Boleh. Ya, telepon saya lagi charger ya. Ini ayah lo ya, ayah. Di rumah, terima telepon. Kring, ya Pak. Sudah sampai kantor? Ya, sudah di jalan ini. Padahal ayahnya di mana? Di rumah. Di rumah. So jangan salah kalau anaknya besok berbohong. Anaknya di depan tuh. Depan. Ayah. Ayah di kantor. Oh di jalan. Padahal baru belum mandi juga kan. Sering nggak ya? Oh iya bang, udah jalan nih. Padahal belum mandi. Loh, coba yang ngajarkan itu kita sendiri sebenarnya. Masya Allah. Kecil tapi dia melihat huswah. Contohnya, emaknya bilang, nanti kalau ada datang ibu itu, bilang mama nggak ada. Diajarkan bohong. Berarti bohong itu boleh. Itu bohong bersanad. Nanti datang ibu itu, Bu Ani, nak, mama ada. Kata mama bilangnya nggak ada. Itu anaknya jujur. Anaknya jujur. Cuman prosesnya. Jadi kalau kita bilang bagaimana tekniknya, ya kembali kepada kita nih. Betul Ustaz. Pendidikan utama itu ada di rumah, di rekonstruksinya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita lepaskan anak kita ke sekolah tanpa sekalipun kita memberikan pendidikan kepada dia. Ini fatalnya di sini nih. Begitu anaknya melawan orang gurunya kita penjarakan. Padahal ayah emaknya nggak pernah jadi guru di rumah. Iya betul. Coba. Maka pendidikan pertama clue-nya adalah bagaimana ayah, ibu, orang tua hari ini menjadi huswah, contoh yang baik bagi anaknya. Setiap perkataan, setiap janji yang dia ucapkan. Besok kalau ayah kosong, kita pergi jalan-jalan. Ayahnya kosong, tapi karena kecapean tidur. Panjang, akhirnya tidak jadi. Besok dia berjanji lagi. Berarti janji itu boleh didustakan. Alhamdulillah. Besok suatu saat kamu sudah buat PR, sudah ibu, tapi barangnya tertinggal di rumah.
bukunya. Sering kita dengar, iya, padahal mereka nggak buat. Betul. Kenapa? Contohnya siapa? Ayah dan emaknya di rumah. Udah buat, udah Bu, tapi dipinjam sama kawan belum dibalikin. Contoh kedua, karena dia melihat contohnya begitu. Karena pendidikan utama karakter itu adalah di rumah. Jadi jangan salahkan sekolah. Nah, sudah datang ke meja kami, konseling, ya. Satu, saya tidak bilang nama kliennya, ya, karena terima juga kita konseling klien, ya. Sampai mengatakan begini, seorang suami istri datang mengeluhkan anaknya sama saya. Kalau klien datang, saya nggak terima, ya. Ini karena klien aja. Ini contoh, kalau udah datang kayak gini nanti jangan datang lagi, saya usir gitu ya. Apa dibilangnya? Ustaz, anak saya ini lari dari pesantren udah 6 kali. Jino lunjuk bakdron mantong anak. Enak kali kalian kalian yang buat bahasa gitu ya. Dia yang enak suami istri bertahun-tahun udah capek dia serahkan sama kita. Nah, ini anak siapa saya bilang? Yang berbuat siapa? Yang ciptakan Anda. Maka tanggung jawab lah. Iya. Ya, pulang saya bilang. Anda nggak berhak konseling ini. Kalau Anda tanya sama saya bagaimana kita mendidik, kita bahas. Tapi kalau Anda bilang saya serahkan anaknya saya mau Ustaz, enak kali saya bilang. Kalian yang berbuat anaknya diserahkan ke saya gitu. Ya. Jadi begitu. Jadi ada orang yang sudah kelelahan menjaga anaknya. Susah dia melihat anaknya. Kenapa? Nggak bisa lagi dibilang. Bahkan ayahnya pun diajak fight. Ada ya, Ustaz? Allahu Akbar. Begitu berdoa apa ya? Aja. Berdoa nanya tiwa. Seorang anak. Ini ampun. Jangan-jangan di sini ada nih. Enggak ada ya? Alhamdulillah baik-baik lah. Tim kita baik-baik saja. Dan itu terjadi. Ayahnya ditantang. Dan ayahnya bilang, sekarang dia maksudnya lebih besar dari saya. Kalau dia pukul saya mungkin saya jatuh juga. Ayahnya begitu. Jadi ya udah ada ketakutan. Jadi ya sebelum menjauh pergeseran generasi kita semakin jauh, maka yuk kita lakukan perubahan. Kita tidak bilang banyak sekali kerusakan. Ayah bunda bisa lihat sendiri kerusakan itu. Kalau pendidikan ini tidak mau dirubah, maka akan terjadi terus pergeseran moral, pergeseran akhlak. Ya, satu lagi contoh, saya pernah melihat di daerah Olile sana, seorang putri perempuan, ya, gonceng 3 tanpa helm. Kayaknya anak-anak sekelas SMP lah, tanggung. Yang anehnya yang belakangnya hadap belakang. Allah. Saya pikir ini mantap kali Aceh. Dan itu standing coy. Tarik 3, yang satu arah belakang, dia sambil tarik satu standing. Subhanallah. Dunia kita luar biasa. Aceh loh Pak nih. Makin parah ya. Inilah ampun saya bilang. Kalau kira-kira itu anak Anda saya marahin, Anda senang apa tidak? Saya senang. Ya. Kalau orang tuanya lurus, kalau orangnya lurus, kita bermusuhan. Iya, betul. Padahal anaknya salah. Sampai saya bilang, kenapa kalian gitu? Diketawain kita. Allahu Akbar. Sampai saya nih, gonceng 3, yang paling belakang hadap belakang. Lagi ngetren sekarang ya. Konten TikTok mungkin. Masya Allah. Standing perempuan. Masya Allah. Dan inilah asiknya menjadi pemerhati perilaku ya. Saya hampiri 2 orang pemudi, ya mungkin sekitar anak kelas 3 SMP atau 1 SMA tanggung gitu. Berpacaran naik Honda. Ya, Pak. Masalahnya kalah orang yang suami istri duduknya sama mereka tuh di tempat umum. Naik motor pelan santai. Kalau orang menikah kan pegang perut. Ini enggak. Ini samping nih ya. Lagi model kayaknya ya. Sempel lah. Kalau nikah kayaknya belum lah saya. Iya. Ini kita tertawa, tapi ini yang terjadi hadirin yang dimuliakan fakta Allah. Ya. Fakta real yang terjadi hari. Begitu kita bilang, kita tegur,
Hondanya diberhentikan, laki-lakinya turun. Padahal kalau kita sentil anak ini, geleper dia. Tapi dia berani nantang. Bu, Pak? Bu? Ayah lu rendoh anak untuk begah-begah lagi nyawa. Masya Allah. Ini karakter. Ya. Jadi jangan salahkan dunia pendidikan hari ini. Karena pendidikan yang terbenar itu adalah ayah dan ibunya di rumah. Yang bekerja, kasihlah waktu. Yang sibuk, kasihlah waktu. Huswah, contoh yang mulia kepada mereka. Biar mereka mendapatkan satu figur yang mereka banggakan di rumah. Kalau kita cerita kasus cukup banyak. Banyak ya Ustaz ya. Jadi karakter yang seperti itu Ustaz, di samping orang tua yang tidak mencerminkan uswah bagi anaknya, adakah indikator lain seperti uang haram atau makanan yang haram dimakan oleh anak sehingga ya kalau itu terlalu dalam ya. Dalam itu proses itu juga ada nantinya. Cuman kita lihat ini kepada siklus pendidikan saja. Pendidikan ini kan adalah proses belajar ini adalah proses perubahan perilaku. Perilaku ini ada dua potensi besar yang membuat orang berubah. Yang pertama faktor rumah, yang kedua lingkungan sosial. Atau sosial. Nah, ini mempunyai saling tarik menarik yang kuat. Kalau kebutuhan di rumah tidak menyukai dan tidak membuat dia nyaman, maka faktor sosial akan menarik dia keluar. Ini dia. Faktor di luar akan membuat dia lain. Siapa yang di lingkungan sosial ini, siapapun bisa mungkin. Orang soleh bisa mungkin dapat dia temannya. Orang yang tidak soleh juga bisa mungkin. Orang yang mengajarkan dia kebaikan bisa mungkin. Atau orang yang tidak mengajarkan kebaikan juga bisa mungkin. Faktornya banyak sekali. Tapi kalau di rumah ini faktornya cuma satu, kebaikan. Maka ini harus lebih kuat daya tariknya. Anak berada di rumah dan pengawasan orang tua harus lebih kuat daya tariknya. Dia merasa nyaman di rumah, itu daya tarik yang luar biasa. Maka ayah ibu yang dirahmati Allah, menikah ini bukan hubungan ayah dan ibu saja, tapi kita belajar bagaimana menciptakan daya tarik anak-anak kita berada di rumah dalam pengawasan kita dan mencontoh kita. Kalau dia keluar lingkungan sosial, maka proses kekuatannya akan, medan magnetnya akan lebih kuat yang di rumah. Dia bisa beredar di mana saja, tapi medan magnetnya akan menarik dia ke rumah. Karakter yang ada di rumah. Dan alhamdulillah orang-orang tua kita dulu yang kelahiran 80-an ya, saya yakin sekali punya karakter ini. Kalau kita dimarahin sama guru, kena cubit perut kita, atau jambang kita ditarik, ini anak zaman sekarang nggak pernah lagi nih. Kenapa? Nggak dapat. Kalau dapat kena gurunya masuk polisi kayaknya. Perut kita ceritakan sama orang tua, tambah lagi kita kena. Serius. Jadi itu luar biasa pendidikannya. Iya, betul. Nah, jadi artinya kita tidak boleh membuat kesalahan faktornya di rumah maupun di sekolah. Dan itu tergambar sampai hari ini. Dan alhamdulillah selesai saya sekolah di Banda Aceh, dapat kesempatan kuliah di Jawa, dan medan magnet pendidikan di rumah tadi sangat kuat. Sangat kuat. Di Jawa saya bisa berbuat apapun yang orang lain tidak tahu. Tapi alhamdulillah medan magnet itu mengajarkan saya, jangankan untuk yang lain, merokok sebatang pun tidak. Ini medan magnetnya tadi. Medan magnet tadi di rumah tadi lebih kuat daya medan magnetnya timbang lingkungan sosial tadinya. Maka ini adalah kecerdasan intelektual ayah dan ibu untuk merubah kecerdasan anak-anak menjadi kecerdasan perilaku yang hebat. Maka jika Anda mendapatkan anak-anak dengan perilaku hebat, potensi belajarnya menurun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya lebih senang anak-anak yang mempunyai karakter jiwa yang tulus, jujur, bertanggung jawab daripada anak-anak yang mempunyai ranking. Karena nilai itu, angka-angka itu bisa mudah. Sifat penilaian angka itu like and dislike. Betul tidak? Gurunya suka sama anaknya, mamanya sering kasih hadiah, walaupun tidak bisa, 9 juga ada. Like and dislike. Angka itu sifatnya like and dislike, suka tidak suka. Iya, betul. Tapi kalau karakter itu terlihat atau tidak terlihat.
sifatnya jelas, dia penilaiannya sangat beda. Ada anak yang bisa jawab dengan lisan, tapi tidak bisa menulis karena sifatnya like and dislike, nilainya kurang. Tapi ada anak yang dia tidak bisa menjawab, tapi dia bisa menerapkan. Coba ini harusnya kan perhatiannya begitu. Ya, jadi angka itu sifatnya like and dislike, tergantung suasana hati guru kepada anak. Kalau dia suka anak itu 9 dia. Kalau dia nggak suka, mau pintar kali pun tetap ditaruh ya. Begitu ya. Jadi sifatnya like and dislike ya. Tapi kalau karakter dia sifatnya cerminan daripada kehidupan atau karakter atau akhlak dia. Maka ini yang menciptakan akhlak itu menjadi dominan. Maka tugas Rasulullah pertama adalah pendidikan akhlak, pendidikan perilaku. Maka ini tugas kita kembali mengambil tugas Rasulullah sebagai umatnya, mengajarkan akhlak dan adab serta pendidikan karakter pribadi kepada di keluarga kita, anak-anak kita, barulah pendidikan-pendidikan lainnya. Tabi'in terdahulu, orang-orang yang menguasai ilmu baik itu balaghah, fikih dan sebagainya, mereka belajar adab dan akhlak 25 tahun lamanya baru belajar keilmuan. Bagaimana mereka itu takdimnya kepada guru dan tidak pernah ada yang bentrok dengan sesama walaupun fikrahnya berbeda. Tidak ada. Kenapa? Mereka beradab. Imam Ahmad ibnu Hanbal berjalan ketemu Imam Syafi'i dengan adab yang luar biasa. Betul, Ustaz. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Ahmad juga dengan adab yang luar biasa, akhlak yang mulia. Ini artinya apa? Pendidikan ini adalah pendidikan yang utama. Betul, Ustaz. Kenapa kita bentrok? Kenapa kita berkelahi? Sama-sama Islam. Betul. Karena adab tidak diutamakan. Akhlak tidak menjadi payung daripada ukhuwah kita. Jadi sebenarnya kalau bicaranya tambah panjang lagi nanti. Konsen kita, rekonstruksi pendidikan itu ada di akhlak, ada di karakter dan kepribadian. Betul, Ustaz. Begitu yang singkat ini. Sementara waktu nanti kita akan poles dengan banyak lagi. Suatu saat nanti ya, dengan kasus-kasus kita bisa hadirkan kasusnya. Insyaallah. Insyaallah. Karena berbicara rekonstruksi itu tidak berbicara 1 hari 2 hari, tapi berbicara masalah global. Continue. Jadi global. Ada sistem, ada materi dan ada mekanisme yang harus dibahas. Dan sangat baik jika kita akan hadirkan seorang lagi nantinya, insyaallah, dari lembaga pendidikan atau seorang praktisi pendidikan yang jelas-jelas berjalan. Bagaimana sebenarnya yang daya tarik di karakteristik ini untuk perubahan perilaku dengan rekonstruksi yang lebih baik antara pintar melawan dengan kecerdasan, mana yang lebih utama gitu. Demikian insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Saya juga melihat satu kutipan di kitab Alimul Muta'allim. Di situ dituliskan wa yahsilul ilma bil ta'dhim wal hurmat. Jadi wa yahsilul ilma bil ta'dhim wal hurmat. Jadi hasillah ilmu itu dengan ketakziman dan kehormatan kita. Dan itu akhlak. Dan itu akhlak. Dan kita ingat pun ketika kita di pesantren bidayah itu, ketika guru sedang berjalan, kemudian pimpinan pesantren atau pimpinan dayah sedang berjalan, kita semua berdiri bangun melewati. Insyaallah. Itulah adat. Yang lebih berilmu kita hormati. Betul. Yang lebih tua kita hormati. Betul. Subhanallah. Masya Allah Ustaz. Ini kita sebetulnya bisa menghabiskan waktu berjam-jam nih Ustaz. Sangat. Untuk membahas ini Ustaz. Tapi biar yang melihat mendengar merasa terpancing dulu ya. Nah itu dia. Bahwasannya perubahan ini bukan di kita loh. Iya. Tapi punya hak kita bersama. Iya betul. Bersama sehingga nanti bisa nge-link ke podcast kita. Iya, ya kan? di AU Podcast. AU Podcast ya. Jangan lupa nanti diklik semuanya ya. Like, share, komen ya, insyaallah. Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz telah hadir di tempat kami dan sahabat di AU Podcast Channel. Jadi pembahasan kami ini belum seberapa dan insya Allah akan lebih luar biasa lagi. Kita akan bahas di video selanjutnya.
Insyaallah. Jadi nantikan terus video-video selanjutnya, dan kami ingatkan kepada sahabat DAO Podcast Channel yang sudah like, tetap pantau terus channel ini. Kemudian yang belum subscribe, di-subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke. Nah, sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Ustaz sehat Amin. selalu. Ya Ustaz, selalu berjuang Ustaz. Insyaallah harus. Selalu berjuang untuk anak bangsa ni Ustaz. Insyaallah. Kami semua sangat memerlukan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.